Bentar lagi. Oke ya. Nah, saya mau liatin contoh penerapan dari game teori ya. Nah, ini saya mau liatin contoh penerapan dari game teori. Ini saya udah taruh ya di LMS contoh-contoh jurnal yang menerapkan game teori ya untuk menyelesaikan case eh, persaingan ya. Kita mau melihat strategi persaingan yang optimal itu yang gimana gitu ya. Oke, kita lihat di sini yuk. Apa ya nih? Nah, implementasi teori permainan pada strategi pemasaran produk kecantikan Oriflame dan Jafra. Nah, kita ingin melihat nih strategi optimalnya antara produk kecantikan Oriflame dan Jafra. Mungkin yang cewek-cewek pada tahu ya ini. Oke, kita lihat misalnya seperti ini ya. Nah, kita lihat dulu nih abstraknya. Jadi di sini ya penelitian ini mengkaji strategi pemasaran yang digunakan kedua produsen kecantikan ini menggunakan teori permainan. Jadi di sini kita mau menerapkan teori permainan atau game teori ini ya. Jadi teori permainan itu merupakan teori yang menggunakan pendekatan matematis dalam merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Jadi di sini game teori itu ya kita akan merumuskan ya strategi apa yang optimal. Jadi kita ingin merumuskan misalnya di antara dua persaingan perusahaan A dan perusahaan B gitu ya. Strategi apa yang optimal sehingga perusahaan A itu misalnya ya kalau dia menang strateginya dia itu untungnya tidak terlalu tinggi, kemudian perusahaan B pun juga ruginya tidak terlalu banyak ya seperti itu. Jadi dia mencapai titik optimalnya. Nah, kita lihat lagi ya di sini. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan, yaitu strategi optimum dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda melibatkan dua atau lebih kepentingan. Ya, nah, oke, kita lihat yuk langsung di sini nanti mungkin sambilan kita lihat contoh kasus nyata ini sambil kita bahas teorinya ya. Nanti kalau seandainya kita hanya membahas teori aja mungkin ya bingung, nggak kebayang gitu. Nah, kita langsung aja lihat ininya ya, contoh kasusnya. Oke, nah di sini oke ya, di sini ada 5 strategi. Ini rekan-rekan yang sudah belajar kewirausahaan ya, pasti kan pernah dengar ya mengenai bauran pemasaran ya. Nah, bauran pemasaran. Jadi bauran pemasaran itu ada 5P ya, 5 ya. Price, produk gitu kan ya. Nah, oke, ini bahasa Indonesianya nih. Jadi bauran pemasaran itu ada 5, produk, harga, lokasi, promosi, dan pelayanan. Nah, kita lihat di sini ya, strategi. Biasanya kan kalau orang jualan tuh gitu ya, ada 5 strateginya ya. Strategi produk, strategi harga, lokasi, promosi, dan pelayanan. Nah, untuk produk pasti dong, kalau kita jualan kan, pasti kita mau menawarkan produk yang memuaskan ya, produk yang memuaskan, ya, produk yang memuaskan kepada pelanggan. Kemudian untuk harganya, pasti dong kita akan menawarkan harga yang terbaik ya, artinya harga yang sebanding dengan kualitas produk yang ditawarkan gitu. Kemudian untuk lokasi. Nah, untuk lokasi ini ya tentunya kita mau menawarkan lokasi yang strategis kan, seperti itu. Kemudian untuk promosinya, nah pasti dong media promosinya itu yang bagus, misalnya kayak iklan atau brosur atau apalah gitu ya. Nah kemudian eh, atribut berikutnya adalah pelayanan. Tentunya kalau jualan pasti kita memberikan pelayanan yang sangat baik ya kepada pelanggan gitu supaya pelanggannya puas. Nah misalnya
Jafra dan Oriflame dia itu menerapkan 5 strategi ini ya. Ya, ada strategi produk, harga, lokasi, promosi dan pelayanan. Nah, kita ingin lihat ya strategi mana. Misalnya ketika Oriflame menawarkan produk yang bagus gitu kan ya, dan Jafra juga mengeluarkan seri yang sama ya, misalnya dengan produk yang bagus. Nah, kita akan melihat kecenderungan orang akan pilih apa? Akan pilih Oriflame kah? Atau pilih Jafra seperti itu ya. Nah, misalnya ketika Jafra memberikan strategi harga murah gitu kan ya, dan Oriflame memberikan strategi produk yang baik, orang akan pilih apa, misalnya seperti itu. Nah, itulah namanya game teori ya. Jadi kita ingin melihat strategi-strategi yang paling optimal yang digunakan oleh kedua perusahaan ini. Nah, kita lihat yuk di sini. Nah, ini ada matriks ya. Nah, ini ada matriks di sini. Jadi penelitian ini menyebarkan angket kepada 40 responden untuk membandingkan produk kecantikan Jafra dan Oriflame. Variabel yang digunakan oleh setiap pemain adalah X itu untuk Jafra, Y itu untuk Oriflame. Nah, ini hasil angketnya ya. Oke. Terus kita lihat, yang sisi kiri ini adalah Jafra ya. Kemudian sisi atas ini adalah Oriflame. Nah, kita lihat, nah seperti ini ya. Misalnya kita sebarin nih kuesioner kepada 40 orang ya, 40 orang. Oke, misalnya kita tanyain nih, misalnya seperti ini ya, X1 ini artinya strategi untuk si Jafra ya, Y1 ini adalah strategi untuk Oriflame. Nah, kita lihat tadi, strategi 1 itu apa? Oh, produk ya. Oke, sekarang misalnya kita sebarin kuesioner. Kita tanya nih, misalnya, jika Anda ditawarkan produk Jafra, misalnya Jafra itu memberikan produk yang baik, gitu kan ya. Kemudian Oriflame juga memberikan produk yang baik juga. Nah, Anda itu akan pilih apa? Nah, ternyata dari 40 orang itu akan memilih, dari 40 orang itu ya, 27-nya memilih Jafra. 13-nya memilih Oriflame gitu ya. Nah, kemudian ditanya lagi nih kuesionernya ya. Dua atau apa? Oh, harga. Nah, misalnya dengan strategi Jafra memberikan harga yang murah, di saat yang sama Oriflame menawarkan produk yang kualitasnya sangat baik gitu kan. Anda akan pilih yang mana? Oh, ternyata 20 orang memilih Jafra, 20 orang memilih Oriflame, gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi ya. Nah, pertanyaan nomor 3 ya, pertanyaan nomor 3. Misalnya begini. Nomor 3 itu apa? Oh, lokasi ya. Misalnya begini. Jika Jafra ini berada di tempat, misalnya gerainya atau tokonya gitu ya. Tokonya itu berada di lokasi yang sangat strategis, misalnya di pusat kota. Kemudian di saat yang sama, Oriflame itu menawarkan produk yang sangat bagus berkualitas, seperti itu ya. Nah, dari 40 orang ini akan milih yang mana? Oh, 22 orang ini memilih Jafra, 18 milih Oriflame. Nah, seperti itu. Jadi kita memberikan kuesioner, jadi kita hadapkan dengan strategi yang digunakan. Gitu. Jadi misalnya di saat yang sama, misalnya Jafra itu memberikan harga yang murah, misalnya gitu. Kemudian dan Oriflame itu memberikan ini ya kan X2 nih, X2 lawan Y1 misalnya gitu kan ya. Jafra memberikan harga yang murah, dilawan oleh Oriflame memberikan produk yang kualitasnya sangat baik. Oh, ternyata 40 orang memilih Jafra, 20 orang memilih
oriflame ketika dihadapkan dengan strategi itu ya. Nah gitu. Jadi misalnya kita ada 5 strategi ya, berarti nanti pertanyaan di kuesionernya berapa? 5 kali 5 ya, 25 ya, berarti ada 25 pertanyaan nanti. Kayak gitu ya. Nah, setelah kita mengisi matriks ini, nah nanti di sini kita akan bikin lagi matriks yang nilai maksimin dan minimaks ya. Jadi oke, coba dilihat nih. 14. 14 itu apa sih maksudnya, Bu? Nah, ini. Tadi kan di sini ketika pertanyaannya X1 dilawan dengan Y1, 27 orang akan milih Jafra, 13 milih Oriflame. Berarti di sini 27 dikurang 13, 14 kan ya selisihnya. Nah, di sini plus 14. Artinya di sini ini adalah nilai kemenangan untuk Jafra. Artinya kan di sini ketika strategi X1 lawan strategi Y1, ini Jafra yang menang. Menangnya sebanyak 14 gitu. Kemudian strategi X2 lawan Y1 ya nih. Strategi X2 lawan Y1 ya. Strategi X2 lawan Y1. Oh ternyata 20 milih Jafra, 20 milih Oriflame. 20 kurang 20 0 kan ya. Nah artinya untuk strategi X2 lawan Y1 itu nggak ada yang menang gitu ya. Karena dia berimbang. Nah seperti itu ya. Ya nanti kita akan lanjutkan. Ini ya saya memberikan gambaran saja seperti apa game teori itu. Nanti kita lihat detailnya di slide ya. Kita balik lagi ke slide untuk melihat teorinya. Nanti kita balik lagi ke jurnal ya untuk melihat implementasinya. Oke, kita lanjut ke jurnal. Sorry, ke slide-nya. Nah, pengantarnya nih. Kenapa sih ada game teori ya, game teori. Nah, di sini tuh. Nah, jadi teori tentang permainan itu muncul akibat adanya persaingan. Persaingan itu terjadi antara dua individu ataupun dua kelompok ya. Nah, tapi tidak semua persaingan dapat kita katakan suatu permainan. Jadi nggak semua persaingan ya bisa kita katakan suatu permainan. Nah, permainan itu dikatakan, artinya persaingan itu dikatakan permainan, itu yang seperti apa? Nah, ini ada kriterianya ya. Ada kriteria. Nah, tidak semua persaingan dikatakan suatu permainan. Hanya persaingan yang memenuhi beberapa kriteria dapat dikatakan suatu game ya. Nah, jadi tidak semua persaingan itu dikatakan permainan. Hanya yang memenuhi kriteria aja gitu. Nah, kita lihat kriterianya itu apa aja sih dikatakan persaingan ini adalah suatu permainan. Nah, kita lihat ya. Kriteria persaingan itu dikatakan suatu permainan. Terdapat persaingan di antara para pemain ya. Kemudian setiap pemain mempunyai beberapa pilihan rencana disebut dengan strategi. Jadi persaingan dikatakan suatu permainan kalau seandainya dia itu memiliki strategi ya, memiliki strategi. Nah, kemudian aturan yang mengatur pilihan tersebut diketahui oleh para pemain gitu kan. Nah, jadi kalau kita bersaing kan tentunya kita tahu ya ada strategi. Jadi persaingan itu dikatakan suatu game atau permainan jika dia itu memiliki strategi dan strateginya itu diketahui oleh para pemain gitu ya. Nah, hasil permainan dipengaruhi oleh pilihan para pemain. Oke ya, di sini kita harus mengetahui persaingan seperti apa sih yang bisa dikatakan suatu permainan. Yang pertama ya, dia itu memiliki strategi dan strateginya itu diketahui oleh para pemain. Kemudian, nah tadi ya
Teori permainan itu adalah teori yang mengatur tentang persaingan antar dua individu atau kelompok ya dengan menggunakan aturan-aturan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Ya, jadi syarat suatu persaingan dikatakan permainan adalah dia memiliki strategi dan strategi itu diketahui oleh kedua belah pihak. Ya, kan nggak mungkin ya kita melakukan kayak apa ya, kayak pertandingan gitu atau apalah kalau seandainya pertandingan yang fair itu kan kita pasti tahu ya strategi-strategi pemainnya itu seperti apa. Oke, kita lihat lagi ya. Aturan-aturannya. Nah, terdapat sejumlah langkah atau strategi yang dapat dipilih oleh para pemain untuk dapat memenangkan permainan ya. Ada strateginya ya. Kemudian terdapat informasi tentang strategi yang dipilih oleh pemain. Kemudian pembayaran yang harus dipenuhi oleh setiap pemain di akhir permainan. Nanti ada nilainya ya. Nah, tadi nih, kita tadi kan ada lihat angka-angka ya di tabel matriksnya tadi. Nah, itulah yang disebut dengan pembayaran ya, pembayaran. Nah, pembayaran dalam bilangan positif berarti kemenangan untuk pihak pertama. Pembayaran dalam bilangan negatif artinya kemenangan untuk pihak kedua atau ini ya kerugian untuk pihak pertama ya. Ini kalau kita jumpa bilangan di matriknya itu positif, itu artinya kemenangan untuk pihak pertama. Kalau itu negatif, artinya kemenangan untuk pihak kedua atau bisa disebut dengan kerugian bagi pihak pertama, ya. Kemudian di sini pembayaran nilai 0 berarti tidak ada pihak yang menang atau seri gitu. Seperti yang tadi ya, ada tuh tadi yang contoh Jafra tadi, nilainya 0. Nah, 0 berarti itu kan seri ya. Tuh. Oke, kita lihat langsung aja ya contoh soalnya berisi mengenai game teori ini. Oke, nah di sini ada istilah matriks pembayaran ya. Matriks pembayaran, nah atau payoff matrix ya, merupakan matriks pembayaran yang dilakukan oleh strategi yang dimiliki oleh para pemain. Pemain pertama atau yang baris ya, bertujuan untuk memaksimumkan pemasukan. Sedangkan pemain kedua atau kolom berusaha untuk meminimumkan pengeluaran. Jadi langsung aja ya lihat, nanti kita lihat kasusnya. Dari matriks pembayaran dapat terlihat kedua belah pihak menentukan strategi yang optimal dan nilai permainannya. Nah, tujuan kita menerapkan game teori ini adalah kita ingin mengetahui strategi optimal itu yang mana gitu ya. Nah, strategi optimal itu apa? Strategi optimal itu adalah strategi yang menempatkan pemain dalam kondisi yang terbaik tanpa memperhitungkan kondisi pesaingnya. Jadi kita tidak melihat pesaing ya. Jadi di sini strategi optimal itu adalah strategi yang menempatkan pemain dalam kondisi yang terbaik. Misalnya kondisi yang terbaik ya bisa aja dia itu ya misalnya dia itu untung atau rugi ya. Misalnya kalau untung itu dia tidak untung terlalu banyak, tapi kalau rugi itu ya tidak terlalu rugi banget ya. Nah, itu kita mencari strategi yang optimal. Nah, nilai permainan adalah nilai rata-rata pembayaran per permainan jika kedua pihak telah menggunakan strategi optimalnya. Oke, nah di sini ada dua strategi nih. Strategi murni sama strategi campuran. Nah, kita lihat ya, apa sih bedanya? Strategi murni ini
kita menggunakan konsep maximin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Nah, dalam strategi ini dia menggunakan strategi tunggal ya untuk mendapatkan hasil optimal. Nanti kita akan mencari saddle point ya. Saddle point itu adalah titik, kalau kita belajar ekonomi dulu ada istilahnya titik equilibrium ya, atau titik keseimbangan. Nah, nanti di sini kita akan mencari titik keseimbangan, titik optimalnya itu di mana gitu ya. Nah, kemudian ada istilahnya strategi campuran. Ketika kita tidak berhasil menggunakan strategi murni gitu kan, nah kita lanjutkan dengan menggunakan strategi campuran ya untuk mendapatkan saddle point. Saddle point itu titik optimal ya. Nah jadi ya ada dua strategi, strategi murni dan strategi campuran ya. Oke, kita langsung aja lihat contoh kasusnya. Nah, ini. Ada dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. A mengandalkan dua strategi dan B menggunakan tiga strategi. Ya, misalnya perusahaan A, perusahaan B ya. Nah, di sini perusahaan B mengeluarkan tiga strategi, ada strategi harga murah, harga sedang, harga mahal. Sementara perusahaan A itu hanya mengeluarkan strategi harga murah dan harga mahal aja gitu ya. Oke, taruhlah gini, perusahaan A itu adalah kita sebut merek lah ya, mohon maaf. Misalnya apa ya? Kayak Pizza Hut dengan Domino Pizza lah misalnya kan. Misalnya perusahaan A itu adalah Pizza Hut. Kemudian perusahaan B itu adalah Domino Pizza gitu ya. Nah, misalnya begini. Pizza Hut mengeluarkan varian baru yaitu pizza yang warnanya hitam. Pernah ya lihat ya pizza yang sekarang warnanya hitam. Nah, kemudian Domino Pizza juga mengeluarkan pizza yang warnanya hitam itu. Nah, misalnya begini, kalau seandainya Pizza Hut itu mengeluarkan strategi harga murah, kemudian dibalas oleh perusahaan Domino Pizza itu memberikan strategi harga murah, kemudian orang-orang akan cenderung milih mana? Oh, ternyata anggap aja lah ya, responden kita itu 40 orang misalnya seperti itu. Ternyata 21 orang memilih pizza, 19 orang memilih Domino's. Artinya kan misalnya 21 19 ya, oke. Atau berapa ya? Selisihnya berapa? 21 19. Pokoknya selisihnya satu ya gitu. Nah, misalnya jadi benar nggak sih saya ini selisihnya satu? Misalnya dari 40 orang misalnya kan, atau dari yang gampangnya lah ya, dari 40 orang 21-nya memilih Pizza Hut, kemudian 19-nya memilih Domino's, jadi selisih satu ya. Satu atau dua ya selisihnya nih. Nah, di sini artinya kan Pizza Hut-nya itu masih untung satu ya gitu. Nah, kemudian ketika misalnya mengeluarkan produk yang sama, Pizza Hut itu memberikan harga yang murah. Kemudian dilawan oleh Domino's Pizza itu memberikan harga yang sedang. Oh, ternyata selisihnya 9. Nah, ini kan nilai positif ya. Positif 9 artinya kemenangan untuk Pizza Hut. Gitu. Oke, mungkin ada lagi nih. Strategi harga murah, Pizza Hut mengeluarkan varian dengan harga murah. Dilawan oleh Domino's Pizza dengan varian yang sama ya, memberikan harga yang mahal. Ini Pizza Hut-nya untung 2 orang karena orang banyak memilih Pizza Hut seperti itu. Kemudian Pizza Hut mengeluarkan strategi harga mahal nih. Kemudian dibalas oleh Domino's Pizza dengan harga murah. Oh, ternyata tetap Pizza Hut untung 8, artinya selisih 8 orang nih, banyak milih ke Pizza Hut gitu. Kemudian strategi
Pizza Hut mengeluarkan strategi harga mahal, dibales oleh Domino's dengan strategi harga sedang. Oh, ternyata Pizza Hut untung 5 karena lebih banyak orang memilih ke Pizza Hut ya, selisihnya 5 gitu. Kemudian dikasih lagi nih strategi. Pizza Hut mengeluarkan strategi harga mahal, dibales sama-sama mahal oleh Domino's Pizza gitu kan. Oh, ternyata untungnya 4 ya, atau kemenangannya 4 gitu. Orang banyak milih ke Pizza Hut. Nah, kalau kita lihat dari kasus yang ini ya, kalau kita lihat dari kasus yang ini tuh eh, dengan berbagai macam strategi ya, dengan strategi apapun, kalau kita lihat di sini, Pizza Hut itu ini ya, untung terus gitu dengan menggunakan strategi apapun ya, dengan menggunakan strategi apapun di sini, dengan menggunakan strategi apapun, eh, Pizza Hut-nya ini dia tetap untung ya, kita lihat di sini kan nggak ada nilai negatif ya. Kalau nilai positif itu kan maknanya adalah kemenangan bagi perusahaan A gitu ya. Nilai positif di sini artinya kemenangan bagi perusahaan A. Kalau nilainya negatif artinya kemenangan bagi perusahaan B. Kalau kita lihat di sini, ya ini semua kemenangan bagi perusahaan A ya, karena di sini nilainya positif semua gitu. Dengan strategi apapun, perusahaan A selalu untung. Ya, misalnya kayak gini nih. Ketika strategi harga murah dilawan harga mahal, ya untung 2. Ketika strategi harga murah dilawan harga sedang, dia untung 9. Nah, jadi dengan strategi apapun ya, kalau di sini tuh perusahaan A selalu untung. Kita lihat sini ya. Nah, sekarang kita akan menerapkan strategi untuk melihat kita akan menerapkan game teori untuk melihat strategi mana sih yang optimal ya. Artinya perusahaan B ini nggak rugi-rugi banget, kemudian perusahaan A ini ya untungnya tidak terlalu banyak gitu. Nah, kita lihat ya. Nah, untuk pemain baris ya perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Oke, kita lihat di sini ya. Perusahaan A dengan strategi harga murah, nilai yang paling kecil yang mana? Yang ini ya. Ini ya yang satu kan. Nah, kita pilih satu. Jadi di sini untuk pemain baris kita pilih nilai yang paling minimum ya di sini. 192. Berarti di sini adalah 1 kita pilih. Kemudian untuk strategi harga mahal di perusahaan A, nilai 854. Kita pilih yang paling minimum ya. Kita pilih yang paling minimum yaitu adalah 4 di sini ya. Ini kan 192. Pilih yang paling minimum. Yang baris ya, baris. Untuk baris kita pilih yang paling minimum. 854. Kita pilih 4 ya yang paling minimum ya. Oke. Kemudian sekarang kita lihat untuk yang kolomnya lagi ya, yang kolom ya. Nah, untuk pemain kolom, perusahaan B ya, berarti pemain kolom itu adalah perusahaan B. Oke ya. Untuk perusahaan B itu adalah perusahaan yang kolom. Itu yang baris itu adalah perusahaan A ya. Sekarang kita yang kolom lagi. Perusahaan B. Nah, untuk perusahaan B, kita pilih yang paling besar. Ini untuk yang kolom, kalau yang baris tadi kan paling kecil nih. Kalau kolom itu yang paling besar. Nah, kolom nih, perusahaan B memberikan strategi harga murah. Nah, kita pilih yang paling besar nilainya, yaitu adalah 8. Strategi harga sedang perusahaan B, yang paling maksimum nilainya apa? 9 dengan 5 berarti 9 ya. Strategi harga mahal perusahaan B, 2 dengan 4. Berarti yang paling maksimal yang mana? 4 ya. Gitu. Nah, kita sudah dapat nih. Tadi ya, untuk yang baris kita pilih yang minimum. Untuk yang kolom kita pilih yang maksimum. Nah, sekarang kita akan
ini ya, kita akan memilih yang namanya nilai maksimin dan minimax ya. Jadi ada istilahnya maksimin dengan nilai minimax. Nah ya tadi ya strategi murni itu menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Oke, kita lihat tadi kita sudah ini ya sudah memilih. Oke ya, nih untuk kita memilih untuk pemain baris kita pilih nilai yang minimum. Untuk pemain yang kolom di sini kita pilih nilai yang maksimum. Nah, sekarang kita menerapkan konsep namanya maksimin dan minimax ya. Maksimin dan minimax. Nah, oke, apa sih maksimin? Apa sih maksimin? Maksimin itu gini, nilai maksimum dari nilai minimum. Betul nggak? Tadi kan kita memilih nilai minimum ya, yang baris tadi kan kita milih nilai minimum ya. Nih ya, 192. Kita pilih yang minimumnya 1. Kemudian yang ini ya, yang baris 8, 5, 4. Kita pilih nilainya yang minimum itu adalah 4. Nah, sekarang dari nilai minimum ini kita akan pilih maksimin. Maksimin itu adalah maksimum dari nilai minimum. Maksimum dari nilai minimum. Oke. 1 dan 4, berapa yang paling maksimumnya? 4. 4. Oke ya. Berarti untuk baris ini kita pilih nilai 4 ya, karena nilai maksiminnya itu adalah 4. Nah, untuk yang kolom ini yang tadi ya, yang kolom tadi kan kita pilih nilai yang maksimum ya. Tanya nih, strategi harga murah perusahaan B 1 dan 8, 1 dan 8. Strategi harga sedang 9 dengan 5, 9. Strategi harga mahal dari perusahaan B 2 dan 4, 4 gitu ya. Nah, ini kemudian di sini untuk kolom kita memilih nilai yang namanya minimax. Minimax itu adalah minimum dari maksimum. Kalau yang tadi ya, untuk yang baris tadi itu kan maksimin. Maksimum dari nilai minimum gitu kan. Sekarang untuk yang kolom ini namanya minimax. Minimax. Minimum dari nilai maksimum. Oke. Berarti nilai minimumnya berapa? 4. 4 ya. Oke, 4. Nah, di sini kita sudah menemukan yang namanya saddle point-nya. Oke, kita di sini nilai maksimin dengan nilai minimaxnya sama. Nah, ini sama kan ya? Nah, jadi di sini kita bisa menerapkan strategi murni ya, kita bisa menerapkan strategi murni karena nilai maksimin sama dengan nilai minimax sama-sama 4. Oke, coba kita tarik dari kayak ini ya, cari nilai perpotongan. Kita mau lihat strategi mana sih yang optimal. Saya ini ya, saya tarik garis lurus. Yang ini ya. Oke, berarti saddle point-nya adalah 4 ya. Saddle point-nya adalah 4 nih hasil perpotongan. Oke, berarti ini saya tulis ya. Perusahaan A PS perusahaan B. Jadi di sini jadi yang strategi yang paling optimalnya itu adalah ini ya. Berarti ketika perusahaan A mengeluarkan strategi harga mahal atau S2 ya, dilawan oleh perusahaan B dengan mengeluarkan strategi S3 ya, berarti mahal juga ya, sama-sama mahal. Berarti di sini nilai saddle point-nya adalah 4 ya. Saddle point-nya itu adalah 4. Artinya di sini Pak, ini kan 4-nya nilainya positif ya. Artinya kan kemenangan untuk pihak A ya. Artinya perusahaan A ini maksimal keuntungannya adalah 4. Kemudian perusahaan B kerugian dia itu paling banyak 4. Nah, itulah kondisi yang paling optimal.
Bu, kenapa nggak yang lain? Misalnya apa? Misalnya apa ya? Misalnya gini, kayak harga murah lawan harga sedang. Iya, tapi ini kan keuntungannya sangat banyak untuk A, kemudian kerugiannya sangat banyak untuk B, gitu kan. Nah, jadi kondisi yang paling optimalnya itu adalah di sini. Yang di saddle point-nya tadi ya, nilai 4. Jadi, ketika kita memberikan strategi harga mahal, dilawan dengan strategi harga mahal juga, itu keuntungan perusahaan A akan 4 dan perusahaan B ini ya paling banyak ruginya itu adalah 4. Itulah yang paling ini ya yang paling optimal gitu. Bu, bisa nggak perusahaan B-nya untung? Tidak, karena di sini dari matriks ini kita lihat nilai kan positif semua ya. Nih, nilai kan positif semua nih. 1, 9, 2, 8, 5, 4. Dari sini kita tahu memang dari hasil dari kuesionernya itu memang menyebutkan bahwa dengan strategi apapun, perusahaan A ini akan selalu untung gitu ya. Nah, tapi kita ingin mencari strategi mana sih yang artinya apa ya, di pihak B itu tidak menyebabkan dia itu ruginya banyak banget. Oke ya, kita lihat, saya balik ke ini, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ya, pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 4 ya, nilai optimalnya itu adalah 4, nilai optimalnya itu adalah 4. Nah, pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tetapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal. Demikian juga dengan B. Kerugian yang paling minimalnya itu adalah, maksudnya paling gede dia itu ruginya 4 gitu. Dengan merespon strategi A dengan strategi harga mahal. Jadi ketika perusahaan A itu memberikan strategi harga mahal, perusahaan B itu harus merespon dengan strategi harga mahal juga. Supaya apa? Supaya perusahaan B itu ruginya nggak rugi banget gitu ya. Nah, kalau kita memberikan strategi yang lain, itu akan rugi. Misalnya apa ya? Nih, ketika perusahaan A memberikan strategi harga mahal, kemudian direspon oleh perusahaan B dengan memberikan strategi harga murah, ini 8 nilainya. Artinya kan perusahaan B-nya ruginya rugi 8 gitu. Nah, jadi yang paling optimal itu adalah ketika perusahaan A-nya itu memberikan strategi harga mahal, harus dilawan dengan strategi harga mahal juga oleh perusahaan B. Supaya perusahaan B itu ruginya nggak banyak. Gitu. Dan perusahaan A itu untungnya juga nggak banyak. Gitu ya. Nah, penggunaan strategi yang lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian B ya. Misalnya contoh ya, kalau kita menggunakan strategi yang ini nih. Strategi harga murah perusahaan A ditanggapi oleh perusahaan B dengan harga sedang. 9 nilainya, artinya kan perusahaan A ini untung 9, perusahaan B ini rugi 9. Seperti itu ya. Nah, coba kita lihat lagi ya. Contoh kasus nyata. Nyata nih. Di jurnal ya. Nah, oke ya. Nah, tadi di sini kita masuk lagi ke contoh yang Oriflame tadi ya. Oke. Ini matriksnya tadi ya. Misalnya tadi kita menyebarkan kuesioner ke 40 orang. Misalnya di sini ketika Jafra itu memberikan strategi produk yang baik, kemudian juga direspon oleh Oriflame memberikan produk yang baik, maka 27 orang akan milih Jafra. Kemudian 13 orang akan milih Oriflame ya. Berarti di sini 27 kurang 13 ada 14. Artinya di sini kemenangan bagi Jafranya 14 gitu. Kemudian coba kita lihat lagi. Ini ya.
S4 apa ya? Oh, promosi ya. Nih, Jafra memberikan strategi promosi yang bagus gitu. Kemudian ditanggapi oleh Oriflame dengan strategi memberikan produk yang bagus kualitasnya. Ternyata ketika Jafra menggunakan strategi F4 dibalas oleh Oriflame itu memberikan strategi Y1, orang-orang memilih Jafra 16, kemudian orang memilih Oriflame ada 24, lebih banyak ya. Nah, kita lihat nih selisih ya. 16 kurang 24 itu berapa? 8 ya, minus 8. Artinya di sini Jafranya rugi 8. Nah, ini ada nilai minus ya nih. Nah, ini minus 8 ya, minus 8. Nah, artinya si Jafranya ini rugi, sorry. Oh, yang F4 ya. Ini minus 8. Artinya Jafranya rugi 8. Oriflame-nya untung 8. Karena tadi banyak orang yang memilih ke Oriflame ketika dihadapkan strategi F4 dilawan Y1 ya. Jadi Jafra memberikan strategi promosi yang baik, kemudian direspon oleh Oriflame dengan memberikan strategi produk yang baik ya. Jadi di sini selisihnya 16 dengan 24 minus 8 ya. Berarti Jafranya rugi 8, Oriflame-nya untung 8 gitu. Karena orang lebih banyak di sini ya, orang lebih banyak memilih Oriflame seperti itu. Oke, dan seterusnya ya, dan kita bikin matriksnya seperti ini. Nah, kemudian kita terapkan nih strategi murni ya. Nah, untuk pemain baris, kita pilih yang paling minimum ya, itu adalah 10 di sini, 14, 10, 25, 18, 12, 10 ya. Kemudian untuk yang baris, 0, min 14, 12, 10, 4 ya, berarti yang paling minimumnya adalah min 14. Oke, yang untuk baris 3 yang paling minimumnya adalah min 6. Untuk baris 4 yang paling minimumnya adalah min 8 ya. Kemudian untuk yang baris 5 itu mungkin baris 5 itu salah kali ya. 11 kurang 29 itu berapa? 18 kan? Nah, orangnya salah ya. 18 ya harusnya. Oke, berarti yang paling kecil ya minus 26 ya. Oke, nah kemudian untuk yang pemain kolom ya, atau yang Oriflame, kita pilih yang maksimalnya ya. Kalau untuk kolom itu kita pilih yang maksimal. Nah ini, yang maksimal. 14, 0, 4, min 8, min 8. Oke, yang paling gede kan 14 ya. Ini juga yang paling gede di sini 10. Yang paling gede di sini adalah 25. Ini ya, yang juga ini paling besar di sini 18. Untuk kolom yang Y5 ini yang paling besar itu adalah 20. Nih, sekarang kita pilih untuk yang baris, kita pilih nilai ini ya, maksimum dari minimum ya. Maksimum dari minimum. Oke. Berarti untuk baris ini maksimumnya berapa? Berapa maksimumnya? 10. 10. Oke ya. Untuk yang ini, yang dari kolom ini, kita akan memilih minimax. Minimum dari maksimum. Berapa nilai minimaxnya? 10 juga. Oke ya. Nah, sekarang kita tahu nih, bahwa penelitian yang ini bisa kita menggunakan konsep strategi murni. Kenapa? Karena nilai minimax sama dengan nilai maksimin sama dengan nilai minimax, sama-sama nilainya 10. Oke, sekarang kita tarik garis ya. Kita tarik garis supaya kita tahu nih di strategi apa sih yang dia itu paling optimal dan berapa nilai saddle point-nya. Oke, kita tarik garis lurus. Ini di sini ya. Kemudian ke sini ya. Nah, inilah saddle point-nya. 10 ya. 10. Oke, berarti di sini strategi apa yang paling
yang paling ini optimal? Strategi apa yang paling optimal? Jadi, strategi apa? Apa lawan apa strateginya yang dia itu optimal? X1, Y2. Nih, berarti Jafranya itu memberikan strategi F1 harus direspon oleh Oriflamenya itu adalah strategi Y2. Atau begini ya, ketika Jafra itu memberikan strategi produk yang baik atau yang berkualitas, kemudian Oriflame itu harus menanggapi dengan memberikan harga yang baik, harga yang murah, bisa seperti itu. Jadi supaya apa? Tadi ya, supaya di sini Jafranya untungnya nggak begitu banyak ya, 10 maksimal. Kemudian Oriflame-nya itu ruginya nggak rugi banget ya. Ruginya itu paling besar 10 gitu ya. Oke, itulah titik optimalnya. Jadi kita tidak bisa, maksudnya kayak gini ya, kalau kita lihat dari kondisi sini tuh ya paling optimal tuh ya inilah X1 lawan Y2. Karena kalau yang strategi yang lain itu Oriflame banyak yang ini ya rugi jadinya ya, Oriflame-nya. Jadi ya yang mencapai saddle point ini ya cuman ini X1 lawan Y2. Saddle point-nya adalah 10. Oke ya. Kita lihat nih. Nilai optimal ini dalam pembuatan strateginya akan memungkinkan prediksi keuntungan yang maksimal atau kerugian yang minimal ya. Nah, jadi ya paling optimalnya tadi X1 lawan Y2 ya, karena di sini rugi yang paling sedikitnya itu Oriflame ya ini apa dengan Y2 ini X1 lawan Y2 inilah yang strategi bikin Oriflame ruginya nggak terlalu besar gitu. Nah, ini strategi murni ya, strategi murni. Nah, gimana kalau seandainya strategi murninya ini tidak dapat diterapkan? Nah, kita lihat ya contoh lagi. Kalau seandainya strategi murninya itu tidak bisa diterapkan, bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya strategi campuran. Oke. Coba kita lihat ya di sini. Nah, di sini contoh kasus lagi ya. Di sini ada 3 ya strateginya di sini. Dan kita lihat nih strategi harga sedang lawan harga murah ini yang menyebabkan perusahaan B-nya untung ya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, perusahaan B ini ya nggak bisa terlalu untung, nggak bisa untung ya. Karena nih, semuanya di sini kita lihat bahwa perusahaan A yang untung gitu. Tapi kita bisa memaksimalkan perusahaan B itu supaya dia tuh ruginya nggak rugi banyak gitu. Dan perusahaan A itu keuntungannya juga tidak terlalu besar ya. Oke, kita lihat. Nah, nih. Kita cari maksimin dan minimax. Kita tahu bahwa kalau kita tahunya menggunakan strategi campuran itu kapan, Bu? Nah, kita terapkan dulu strategi murni. Ketika strategi murninya itu tidak bisa digunakan, baru kita gunakan strategi campuran. Nah, jadi kita awalnya kita cari dengan strategi murni nih. Kayak gini ya. Nih ya, 257 ya. Kita carilah nilai minimum ya, minimum barisnya. Min 124, min 1, 619, 1 ya minimumnya. Kemudian nilai yang untuk yang kolom, kita cari yang maksimum ya. 2, min 1, 6, berarti 6 nih yang paling maksimum. 5, 2, 1, berarti 5. 7, 4, 9, 9 ya. Nah, nilai maksiminnya berapa? Untuk yang baris ini, berapa nilai maksiminnya? Berapa? 2. 2, oke. Untuk minimaxnya berapa minimaxnya? 5. 5. Nah, kita lihat di sini. Maksimin dengan minimaxnya nggak sama ya. Maksiminnya 2, minimaxnya 5. Nah, syarat dia itu bisa menerapkan strategi murni adalah ketika maksiminnya sama dengan nilai minimax. Nah, di sini
Maksiminnya 2, minimnya 5. Nggak bisa kita nggak bisa kita terapkan strategi murni ya, karena maksimumnya tidak sama dengan minimax. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya itu adalah kita menggunakan strategi campuran. Masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Oke, kita lihat di sini. Untuk perusahaan A, strategi mana sih yang mau kita hapus? Yaitu yang memberikan strategi yang paling sedikit keuntungannya. Strategi mana nih bagi perusahaan A yang akan kita hapus? Yang 1. Coba hitung lagi berapa. Perusahaan kita lihat nih. Dengan strategi 1, strategi 2, strategi 3. Untuk perusahaan A, baris berapa yang mau kita hapus? Coba kita lihat. Kalau dia menggunakan strategi 1, berapa keuntungan dia? 2 tambah 5 tambah 7. Ada 14 keuntungan dia kan? Kalau dia menggunakan strategi 2, min 1 tambah 2 tambah 4 berapa? 6 kan jadinya? 6. Kalau strategi 3, 6 tambah 1 tambah 9. 16. Oke. Berarti baris berapa nih yang mau kita hapus yang memberikan keuntungan yang sedikit bagi perusahaan A? Baris 2. Wah, oke. Berarti strategi S2 ini yang kita hapus ya, karena dia memberikan keuntungan yang sangat sedikit bagi perusahaan A. Nah, untuk perusahaan B, kita akan menghapus strategi yang menyebabkan dia rugi banyak. Oke. Strategi mana nih yang menyebabkan perusahaan B rugi banyak? Yang mana? Strategi mana yang menyebabkan perusahaan B ruginya banyak? 3. Ya, benar ya, 3 ya. Karena kan di sini tuh 7 tambah 4 tambah 9. Berapa? 11, 20 ya, berarti ruginya 20. Ruginya 20 kan? Kalau dia menggunakan strategi S2, 5 tambah 2 tambah 1, 8. Ruginya 8. Kalau dia menggunakan strategi S1, 2 kurang 1, 1 tambah 7. Berarti ruginya 7 ya. Nah, jadi kita di sini akan menghapus strategi yang menyebabkan perusahaan B ini rugi banyak. Nah, jadi kita hapus S3. Kemudian untuk perusahaan A, kita hapus yang strategi 2 ini. Kenapa? Karena dia memberikan dia memberikan keuntungan yang sedikit gitu ya. Nah, jadi untuk perusahaan A, S2 kita hapus, perusahaan B, S3 kita hapus. Kita lihat di sini. Nah, bagi A, S2 adalah strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian ya, karena ada nilai minus tadi. Kemudian kalau nggak ada nilai minus pun juga kita lihat dari strategi yang menghasilkan keuntungan yang sedikit. Oke, untuk yang S3, bagi yang B, kita pilih yang S3. Kenapa? Karena strategi S3 itu memberikan kerugian yang sangat besar ya. Di sini kita lihatnya sama 7 tambah 4, 11 tambah 9, 20. Berarti ruginya 20. Bila dibandingkan dengan strategi yang lain, 5 tambah 2 tambah 1, 8. Ruginya cuma 8. Dibandingkan dengan rugi 20. Berarti kita hapus yang 3 ya. Nah, sekarang tinggal begini dia. Tinggal 2. Oke, sekarang nih ya. Langkah selanjutnya adalah dengan memberikan nilai peluang terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila memungkinkan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar P. Peluang itu kan totalnya berapa? 1 kan ya? 1 kan? Nah, peluang itu kan totalnya 1, kan? Ada kan peluang lebih dari 1. Nah, di sini kita misalkan jika perusahaan A itu menggunakan strategi S1, kita simbolkan dengan P ya. Nah, kemudian kalau dia menggunakan strategi S3, berarti kan 1 kurang P kan, karena total peluang itu berapa? 1 kan. Nah, kalau dia menggunakan strategi harga murah S1, peluangnya P. Berarti kan kalau dia menggunakan strategi
harga mahal atau S3 berarti kan ininya, selisihnya ya, selisihnya berapa? Berarti 1 kurang P, karena kan total peluang itu adalah 1 ya. Oke. Nah, begitu juga dengan yang perusahaan B ya, kalau dia menggunakan strategi S1, peluangnya adalah Q. Kalau dia menggunakan strategi S2, ya berarti kan selisihnya ya, 1 kurang Q gitu. Oke, sekarang kita terapkan ke ini ya, ke persamaan. Nah, mencari besaran peluang untuk setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Nah, sekarang kita lihat untuk yang perusahaan A, bila strategi A direspon oleh B dengan S1. Kita lihat ya. Bila perusahaan A direspon oleh perusahaan B dengan strategi S1. Kita nggak tahu nih perusahaan A ini memberikan strategi yang mana ya. Jadi perusahaan A ini direspon oleh perusahaan B dengan strategi S1 ini. Oke, berarti kan nilainya apa nih? 2P ditambah 6 kali 1 kurang P. Ya kan? Ya. 2P ditambah 6 kali 1 kurang P. Ya. 2P ditambah 6 kali 1 kurang P. Sekarang kita sederhanakan, berarti 2P ditambah 6 dikurang 6P ya. Ya, ini aljabar ya, kalian tahu lah ya. 2P ini 6 kali 1, 6 kali minus P berarti 6P ya. Kemudian 2 kurang 6P berarti minus 4 ya. Berarti di sini 6 dikurang 4P. Oke ya. Untuk yang gini nggak masalah ya, yang untuk persamaan ini udah biasa. Jadi saya nggak terlalu detail banget. Ini Bu, 6 kurang 4P dari mana? Dari sinilah nih. 2P tambah 6 dikali, 2P ditambah 6 dikurang 6P. Kemudian kita sederhanakan ya, jadi 6 kurang 4P. Nah, kemudian bila perusahaan A direspon oleh perusahaan B dengan strategi S2, ya, nih, bila perusahaan A direspon oleh perusahaan B dengan strategi S2, maka nih 5 kali P ditambah 1 kali 1 kurang P. Nah, 5 kali P ditambah 1 kali 1 kurang P ya. Jadi di sini 5P ditambah 1 dikurang P sama dengan 1 tambah 4P ya kan. Nah, kemudian kita cari nilai P-nya itu berapa. Nah, kita gabungkan ya. Berarti 6 kurang 4P sama dengan 1 tambah 4P. Kita pindahin ya. 6 kurang, ini satunya kita pindahin ke kiri. 6 kurang 1. Kemudian di sini minus 4P-nya ini kita pindahin ke kanan di 8P. Sehingga kita bisa dapatkan nilai P itu adalah 5/8 ya, atau 0,625. Kemudian kita masukkan ya ke persamaan 1. Kalau P-nya 0,625 berarti kan 1 kurang P berarti 0,375 ya. 1 kurang 0,625 kan 0,375. Nah, sekarang kita masukin ke kedua persamaan. Tadi kan kita punya persamaan ini ya. 2P ditambah 6 kali 1 kurang P. Nah, di sini kita masukin persamaan 1 ya, 3,5. Kemudian persamaan 2 nih. Nah, artinya begini, bila perusahaan A tadi direspon oleh perusahaan B dengan strategi S1, maka saddle point-nya adalah 3,5. Kemudian bila perusahaan A itu direspon oleh perusahaan B dengan strategi S2, nilai saddle point-nya itu adalah 3,5. Ya, misalnya tadi kan ada persamaan ini ya untuk yang bila strategi A itu direspon B dengan strategi S2, persamaannya ini kan 5P ditambah 1 kali 1 kurang P. Nah, ini nilai P-nya kita masukin nih. Sini
masukin nilai P-nya, kemudian dapatlah 3,5. Artinya perusahaan A itu kalau direspon oleh perusahaan B dengan strategi S2, maka nilai saddle point-nya adalah 3,5. Nah, kita lihat. Artinya di sini keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan A itu adalah sama dengan 3,5, yang berarti memberikan peningkatan 1,5. Kita lihat di sini tadi. Tadi kan ini perusahaan A tadi itu kan keuntungannya 2 ya. Keuntungannya 2 nih sini. Nah, ketika kita menggunakan strategi campuran tadi, terdapatlah saddle point-nya 3,5. Berarti kan keuntungannya itu meningkat 1,5 gitu. Gitu ya. Nah, kemudian sama nih untuk perusahaan B. Bila strategi B direspon oleh A dengan S1. Oke, berarti nih. Jika perusahaan B itu direspon oleh perusahaan A dengan S1, berarti nih 2 kali Q ditambah 5 kali 1 kurang Q. Kemudian, bila perusahaan B direspon oleh perusahaan A dengan strategi S3, maka di sini adalah 6 kali Q ditambah 1 kali 1 kurang Q. Nah, ini ya. Oke, kemudian seperti tadi caranya, kita akan mencari nilai Q ya. Kita akan mencari nilai Q-nya. Nah, nilai Q-nya itu adalah setengah ya, 0,5. Nah, kemudian kita masukin ke persamaan ini. Kita masukin ya, persamaan ini 2Q tambah 5 kali 1 kurang Q. Kita masukkan nilai Q-nya. Dapatlah di sini 3,5. Sama juga ya dengan persamaan 2 ini. Kita masukin juga nilai Q-nya persamaan 2 kan ini nih. 6Q ditambah 1 kali 1 kurang Q ya. Masukin nilainya 3,5. Berarti saddle point-nya 3,5 benar ya. 3,5 saddle point-nya. Nah, ini berarti bahwa kerugian minimal yang diharapkan sama, yaitu adalah 3,5. Artinya di sini tadi kan kita lihat nih. Kerugiannya berapa nih? Kerugiannya itu kan kerugian oleh perusahaan B tadi itu berapa? 5 kan? 5. Sementara saddle point-nya itu adalah 3,5 kan? Nah, ini berarti turun ruginya. Kan rugi awalnya berapa? 5 nih, misalnya gini ya. Nih yang ini nih. Ini 5 nih. 5 kan? Berarti ada nih yang kerugiannya itu yang berkurang. Awalnya kan tadi kerugiannya 5. Saddle point-nya 3,5. Berarti kan ruginya berkurang 1,5 gitu. Di sini tadi ya kita lihat nih. Nih. Ini kan tadi ada kerugiannya 5 kan bagi perusahaan B. Nah, ketika kita cari, ternyata saddle point-nya itu 3,5 nih. Saddle point-nya 3,5 berarti kerugiannya itu berkurang atau menurun ya, menurun 1,5 gitu. Awalnya kan ruginya 5, saddle point-nya itu adalah 3,5. Berarti kan kerugiannya kurang menurun ya, menurun 1,5. Nah, itu tadi ya mengenai strategi murni dan strategi campuran. Jadi, minggu depan silakan rekan-rekan turun lapang untuk menerapkan ya game teori untuk melihat atau bisa merumuskan ya strategi yang optimal bagi dua persaingan. Misalnya kayak gini nih. Strategi pemasaran dengan teori permainan pada usaha minuman street boba dengan Kamsia Boba. Kita lihat ya. Di sini dia menggunakan strateginya apa aja. Nah, di sini kan ada bauran pemasaran ya. Produk, harga, pelayanan, pemasaran, kualitas packaging, dan tenaga kerja. Di sini ada berapa nih? Ada 6 ya strateginya. Nah, di sini dia bikinlah ya matriksnya misalnya. Ketika Street Boba itu memberikan produk yang baik, direspon oleh Kamsia Boba juga dengan menggunakan produk yang baik, ternyata 24 orang memilih Street Boba, 16 orang memilih Kamsia Boba. Oke, berarti kan selisihnya 8 ya.
Nah, 8. Berarti 8 ini kemenangan untuk street boba karena 8 orang, selisihnya 8 orang ya yang memilih gitu. Nah, coba kita lihat lagi di sini. X1. Nah, ini ya, misalnya street boba memberikan X1 ya, strategi produk yang baik dibales oleh Kamsia Boba memberikan harga yang murah. Oh, ternyata 14 orang memilih street boba. 26 memilih Kamsia Boba. Berarti kan rugi ya, rugi 12. Berarti Kamsia Bobanya menang 12, street bobanya rugi 12. Nah, sekarang kita terapkan mencari menggunakan strategi murni ya untuk mencari minimax dan maksimum. Nah, ternyata kita lihat nih nilai maksiminnya itu adalah min 12, nilai minimaxnya itu adalah 20. Nggak sama dia. Nggak sama kan? Berarti kita harus menerapkan strategi campuran. Nah, di sini mungkin kalian udah pernah belajar ya waktu UTS ya tentang POM-QM. POM-QM. Nah, ini bisa diterapkan. Udah belajar kan ya waktu UTS kemarin? POM-QM. Nah, di sini tidak bisa kita menerapkan strategi murni karena nilai maksimin dengan minimaxnya itu nggak sama. Berarti kita terapkan strategi campuran. Berarti kita eliminasi strategi-strategi yang menyebabkan untung yang sedikit bagi perusahaan A atau kerugian yang sangat banyak bagi perusahaan B gitu kan ya. Kita eliminasi. Nah, dilakukan eliminasi sehingga dapatlah seperti ini. Nah, kemudian baru kita terapkan aritmatika ya, metode aritmatika. Nah, saran saya untuk nanti turun lapang menggunakan 3 strategi aja, nggak usah banyak-banyak strateginya. 3 strategi aja, biar gampang. Ketika memang bukan strategi murni, kita menggunakan strategi campuran, itu gampang hitungnya nanti. Jadi nggak usah banyak-banyak strateginya, 3 aja. Ya, nah ini juga ada contoh jurnal ya, ini juga ya. Kafe. Nah, kafe dia di sini kayaknya dia menggunakan strategi murni ya, karena maksiminnya sama dengan minimal. Nah, silakan rekan-rekan ya minggu depan terapkan game teori ya untuk merumuskan strategi mana sih yang optimal gitu. Gunakan 3 strategi aja supaya ketika tidak bisa diterapkan strategi murni, kita menerapkan strategi campurannya itu lebih gampang gitu. Ini nggak terlalu banyak. Kalau misalnya ada apa tiga tiga ini 3 strategi berarti ada berapa pertanyaannya? 3 kali 3 9. Berarti kalian menyiapkan 9 pertanyaan bagi responden. Saran saya sih pakai Google Form aja karena kalau ditanya nanya-nanya orang wawancarain 9 pertanyaan kan repot juga ya misalnya. Kalau seandainya misalnya apa ya, kita ngebandingin Cinepolis dengan FX1 misalnya. Ketika Cinepolis itu memberikan harga murah dan direspon oleh XX1 itu dengan memberikan produk yang baik, milih yang mana? Oh, saya milih FX1 gitu. Kan capek ya apa namanya? Mencatat ya, mentabulasi pilihan orang. Kalau kita menggunakan Google Form kan nanti gampang kita tahu ya, misalnya berapa orang yang milih ini, berapa orang yang milih ini di setiap item pertanyaannya. Jadi silakan dibikin aja pakai Google Form ya pertanyaannya. Berarti kalau kita punya 3 strategi, berarti 3 ini ya, 9 ya, 9 ya, 9 pertanyaan berarti. Tuh. Oke, ini dibikin dalam bentuk jurnal ya, supaya rekan-rekan terbiasa menulis jurnal. Juga berapa temannya kemarin itu telah berhasil ya terbit jurnal. Misalnya siapa nih temannya? Saya lihat di Schooler saya dulu.
Oke, ntar ya saya lihat dulu nih. Hmm. Hmm. Nih, temennya kemarin ya tuh nih, optimasi keuntungan maksimum dari penjualan seblak dengan menggunakan metode simplex, software POM-PM, dan implementasi RStudio nih temannya ya. Tasya Saputri, Raudati, juga nih Cepi Ramdan. Nah ini udah berhasil nih terbit ya. Cepi Ramdan Gaisa. Jadi harapan saya di kelas R6 dan R7 ada juga nih yang sudah terbit ya. Kemarin tuh siapa nih? Tasya Maidi Saputri, Imelda Raudati ya. Nah jadi silakan rekan-rekan terapkan teori ini ya, teori permainan untuk menganalisis nih ya strategi-strategi dagangnya. Jadi kalau rekan-rekan lihat di sini nih ada uji validasi uh, atribut dan variabel. Nah ini di skip aja nggak usah ya. Ini langsung aja misalnya kayak contoh yang ini, yang jurnal yang ini kan dia tidak menggunakan uji validitas ini ya, kuesioner tidak perlu. Dia langsung aja menerapkan dia bikin matriksnya dulu ya. Dia bikin matriksnya, kemudian ya dia hitung maksimin minimaxnya ya. Kemudian dia jelaskan ini aja, nggak usah pakai ini ya, apa tuh uji validitas kuesioner apa tuh. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyain. Oke, silakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai proyeknya ya, jangan sampai nanti proyeknya itu malah salah-salah atau miskomunikasi gitu. Silakan. Oke, silakan, tidak ada. Nggak ada ya, berarti ini ya udah clear ya. Jangan sampai nanti proyeknya salah-salah. Jadi minggu depan dikerjain dari sekarang juga boleh ya. Kemudian nanti di tanggal 22 Desember kita akan ujian ya, ujian UAS. Jadi metodenya itu adalah ujian lisan untuk mengonfirmasi proyek yang rekan-rekan yang udah bikin ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi udah clear ya, mudah-mudahan udah clear. Kalau seandainya masih belum clear, bisa dibaca-baca lagi materinya dan dibaca ini jurnal-jurnal yang sudah ada ya, karena nanti rekan-rekan akan mengimplementasikan hasil turun lapangnya dalam bentuk jurnal ya. Oke, ya, udah clear ya, mudah-mudahan nggak ada yang bingung. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliahnya ya. Ini adalah perkuliahan terakhir kita, tetap muka materi ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14 ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk rekan-rekan. Mungkin nanti ketika skripsi, mungkin juga ada yang terinspirasi dengan materi-materi yang ada di riset operasi, itu boleh banget lah ya. Karena kan nggak harus lancang bangun, tapi boleh juga nih kita mengimplementasikan teori-teori yang ada di riset operasi untuk skripsinya ya. Jadi saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama ya.